Nah, menurut saya ada pokok persoalan juga nih di aturan main pemilunya itu sendiri. Merumuskan gagasan ya, harus adil dan jujur dan adil itu. Tak kala jujur dan adil itu dirumuskan dalam bentuk undang-undang, ya undang-undangnya sudah tidak jujur dan tidak adil. Satu di antaranya kalau Pilpres itu presidential threshold. Presidential threshold ini kan tidak jujur dan tidak adil. Aturannya baru diundangkan tanggal 20 Juli tahun 2022. Tapi parpol sudah mengisi semuanya itu sebelum aturan itu ada 20 Juni. Artinya tindakan yang dilakukan itu inkonstitusional semua seperti itu, Pak. Nah, ini problem. Jadi bisa apa kalau saya ingin partainya siapa? Partainya Habib tidak lolos ya tidak loloskan dari awal. Jadi bukan mekanisme yang sebetul-betulnya untuk menjadi partai positif. Sejak awal sudah tidak ada kesetaraan. Partai yang lolos di parlemen tidak ada verifikasi faktual. Kalau di verifikasi faktual jangan-jangan memang tidak ada yang lolos. Pemilu apapun 2024 itu harus kita lakukan. Apapun tanpa syarat seperti tanpa reserve. Tapi pertanyaan saya, kalau desain pemilu 2024 itu dari sejak awal dilakukan dengan kecurangan-kecurangan dan ingin melegitimasi kekuasaan itu, apakah pemilu itu masih bisa layak untuk dilakukan seperti itu? Pemilu dari sejak awal sudah kita tahu bahwa akan dilakukan kecurangan yang lebih sempurna. 2004 curang, 2009 kecurangannya dinaikkan volumenya, curang. 2014 curang lagi, 2019 curangnya sempurna, 2024 kan terus menerus. Nah, dengan pemilu yang seperti itu yang kita harapkan tadi, regulasi yang seperti itu sudah kita sejak tahun sudah kita terka ini akan tidak terjadi pemilu yang jujur dan adil. Apakah perubahan yang kita bisa harapkan itu bisa kita lalui dengan pemilu yang model seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak GN, Bang Batiar, Mas Puang Mulyadi, satu Puang, satu Kang, ya kan, Sunda, Srepi Harun. Jadi saya kira tadi sudah panjang lebar dikemukakan oleh Repli dalam konteks ketatanegaraan kita. Memang tidak ada ruang untuk memperpanjang jabatan presiden itu. Bahkan kalau kita lihat mahkotanya reformasi kan satu-satunya awalnya tuntutan reformasi itu hanya untuk membatasi jabatan presiden, tidak ada lain. Walaupun ditambah-tambah perubahan-perubahan itu seperti itu. Nah, memang yang menjadi persoalan ini memang ini dilakukan tidak hanya oleh individual tapi oleh struktur negara juga untuk memperpanjang ini. Oh ya, Control Max. Nggak ada, itu ya, itu punyanya Dul yang dapat, punyanya EBWN nggak dapat, itu kan. Ya, yang swasta yang dapat, kita yang negeri aja, yang resmi, yang resmi. Itu yang resmi dulu, nanti minta sana. Jadi ada dua hal memang ini secara sistematis saya bilang isu ini awalnya kan memang digulirkan oleh institusi-institusi negara itu untuk memperpanjang jabatan itu dengan isu 3 periode. Dan itu apakah isu 3 periode itu masih bisa jalan? Menurut saya masih bisa jalan. Kenapa masih bisa jalan? Karena MPR masih bisa bersidang dengan isu pokok-pokok atau pikiran-pikiran haluan negara. Ini juga bisa ditumpangin seperti itu. Dan gerakan itu secara diam-diam masih berjalan juga.
Yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan tadi juga. Apakah memperpanjang masa jabatan ini berhenti? Masih tetap berjalan. Paralel seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bukan penundaan pemilu, term yang digunakan lagi itu sekarang ini. Jadi penundaannya bukan penundaan, penjadwalan ulang. Ada kosakata baru ini. Kalau penundaan pemilu akan mendapat reaksi, sekarang menggunakan kata lagi penjadwalan ulang pemilu. Hakikatnya juga sama seperti itu. Nah, memang di sisi itu saya kira sudah kita bicarakan, tapi ada pokok persoalan juga adalah instrumen tadi. Saya setuju dengan Prof. Mulyadi ya. Memang ciri negara demokrasi itu satu-satunya instrumen untuk mengganti kekuasaan secara sah itu pun pemilu. Itu yang disediakan. Nah, pemilu ini juga yang diperjuangkan kami lah. Bertahun-tahun, ya Bang Bahtiar memperjuangkan bertahun-tahun. P3 pada waktu itu ya Bang, adalah jurdil. Itu perjuangan panjang jurdil itu. Di Orde Baru itu kata-kata jurdil itu sangat haram. Mahkota Reformasi juga menambahkan di pasal 22 itu adalah pemilu itu harus jujur dan adil. Itu di konstitusi. Artinya pemilu jujur dan adil ini adalah tolak ukur pemilu itu legitimit atau tidak legitimit. Bukan proses proseduralnya. Karena selama Orde Baru ada pemilu tapi tidak dilakukan jujur dan adil. Reformasi itu yang diharapkan pemilu itu jujur dan adil. Tapi kan kita sama-sama mengetahui proses pemilu itu sendiri. Nah, dibuatlah yang namanya untuk melaksanakan pemilu jujur dan adil ini, instrumennya adalah KPU yang dikatakan independen dan mandiri itu. Tapi kan dari proses awal ini yang dikritik oleh Repri, ini kan dikritik oleh Repri, DPR bilang, saya waktu itu Rep, kalau kau kritik-kritik terus nggak lolos untuk jadi Bawaslu ini. Pada waktu itu jangan dikritik kok. Kalau semakin banyak yang kritik semakin kau nggak dilolosin seperti itu. Dan benar kan kayak itu. Kalau secara syarat dan itu kan sudah harusnya udah lolos kan pada waktu itu. Tapi kan karena Repli kritik keras ya dicoret aja. Ini orang tidak bersahabat dengan DPR seperti itu. Orang ancaman. Ya sama juga bagaimana DPR menyoret kawannya Repli juga, hakim konstitusi ya kan, Aswanto. Ya walaupun Aswanto kan banyak putusan-putusannya tidak mengembirakan kita dalam konteks presidensial threshold seperti itu. Tapi dalam rangka pemenggalannya itu kan menjadi persoalan. Ini jangan-jangan akan diikuti. Hakim dari pemerintah juga bisa juga diberhenti di tengah jalan dan seperti itu dengan presidennya Aswanto ini. Nah menurut saya ada pokok persoalan juga nih Pak Mulyadi dengan Pak Repli di aturan main pemilunya itu sendiri. Dari merumuskan gagasan ya, harus adil dan jujur dan adil itu. Tak kala jujur dan adil itu dirumuskan dalam bentuk undang-undang, ya undang-undangnya sudah tidak jujur dan tidak adil. Satu di antaranya kalau Pilpres itu presidensial threshold. Presidensial threshold ini kan tidak jujur dan tidak adil. Di dalam pemilu legislatif itu yang disebut dengan parliamentary threshold. Ini Pak Gatot dari dulu menolak nih. Pak Gatot ini termasuk orang yang menolak, Pak Gatot ya mungkin sampai sekarang kan, menolak yang namanya parliamentary threshold. Pak Gatot itu menolak. Kenapa? Ujung-ujungnya ini kalau semakin tinggi parliamentary threshold, logika pikirnya Pak Gatot itu akan menuju partai tunggal atau penunggalan partai. Akhirnya hanya satu partai yang nanti bisa lolos seperti itu. Artinya perangkatnya sudah tidak jujur dan tidak adil. Di dalam pelaksanaannya, yaitu Komisi Pemilihan Umum itu juga sudah dari sejak berpikir menguangkan konsep yang namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum juga tidak jujur dan tidak adil. Turunannya itu kan PKPU. PKPU yang dibuat juga sudah tidak jujur dan tidak adil. Satu instrumennya itu, Mas Hersu, ini yang kami lagi gugat ini kelompok GMPG. Gerakan melawan politik genosida. Jadi genosida itu tidak hanya hak asasi, pembenggalan partai politik dari sejak awal itu genosida juga seperti itu. Nah, di dalam aturan PKPU itu hanya pasal-pasal ya kan mensyaratkan
partai itu yang disebut dengan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ini sistematis ini untuk dalam rangka ini semua ini. Ini semuanya dalam rangka penjadwalan ulang, perpanjangan, itu semuanya itu dibuat sedemikian rupa seperti itu. Jadi dibuat alurnya, dibuat jalannya seperti itu. Nah, aturannya baru diundangkan tanggal 20 Juli tahun 2022. Tapi parpol sudah mengisi semuanya itu sebelum aturan itu ada. 20 Juni. Artinya tindakan yang dilakukan itu inkonstitusional semua seperti itu, Pak. Nah, ini problem. Jadi bisa siapa kalau saya ingin partainya siapa? Partainya Habib tidak lolos ya. Saya tidak loloskan dari awal. Jadi bukan mekanisme yang sebetul-betulnya untuk menjadi partai politik. Sejak awal sudah tidak ada kesetaraan. Partai yang lolos di parlemen tidak ada verifikasi faktual. Kalau di verifikasi faktual jangan-jangan memang tidak ada yang lolos. Dengan syarat yang begitu besar seperti itu. Nah, jadi ada persoalannya nih, Prof. Mulyadi. Apakah dengan ini, saya nanya ini nanti ini, kita kan ingin pemilu tadi, kata Dr. Mulyadi, pemilu apapun 2024 itu harus kita lakukan. Apapun tanpa syarat seperti itu, tanpa reserve. Tapi pertanyaan saya, kalau desain pemilu 2024 itu, dari sejak awal dilakukan dengan kecurangan-kecurangan, dan ingin melegitimasi kekuasaan itu, apakah pemilu itu masih bisa layak untuk dilakukan seperti itu? Pertanyaan. Saya tanya aja. Pemilu dari sejak awal sudah kita tahu bahwa akan dilakukan kecurangan yang lebih sempurna. 2004 curang. 2009 kecurangannya dinaikkan volumenya. Curang. 2014 curang lagi. 2019 curangnya sempurna. 2024 kan terus menerus. Nah, dengan pemilu yang seperti itu yang kita harapkan tadi, regulasi yang seperti itu sudah kita sejak tahun sudah kita terka ini akan tidak terjadi pemilu yang jujur dan adil. Apakah perubahan yang kita bisa harapkan itu bisa kita lalui dengan pemilu yang model seperti itu? Atau kita ikut melegitimasi tadi kekuasaan yang tadi apa yang disebut 3 tadi. Kita membiarkan rakyat untuk ikut pemilu, tapi kita tahu proses pemilu itu hasilnya seperti itu. Saya kira lebih bodoh dari keledai kita sebagai bangsa dan negara seperti itu. Itu yang pertama, menurut saya itu urusannya seperti ini. Urusan kedua KUHP. KUHP. KUHP ini gini, saya ini ikut terlibat juga. Enggak di DPR. Lawyer di DPR. Jadi urusan KUHP ini sudah sejak lama mau dilakukan perubahan, Pak. Ini ide bagus. Dari sejak tahun 60-an, mulai dari kepala BPH ini itu namanya Tengku Radi untuk merubah KUHP produk Belanda ini menjadi produk Indonesia. Ya kan? Draft awal nggak ada masalah, Pak. Bagus. Pada waktu prodi saya menyusun, kita selesai buku 1. Ini kan buku 2. Itu selesai nggak ada masalah. Persoalannya memang KUHP Belanda pun juga yang kita itu ada yang menumpangi dengan 10 isu krusial tadi. Kalau YLBHI dan kawan-kawan kan menganggap ada 10 isu krusial gitu kan. Ini memang sengaja ditumpangi. Pada 2014 sudah ada draft, tapi nggak ada pasal-pasal ini. Karena kebetulan MK baru membatalkan pasal-pasal yang penghinaan itu. Pasal karet baru udah mau dicoba dimasukkan juga di pasal itu. Nah, kena baru matang betul, emang kita nggak boleh pasal-pasal ini masuk. Ini kan kalau kita lihat di memorinya, di pembahasan ini pasal-pasal baru pasti. Tahaman-tahaman, ditambah lagi dengan seperti itu. Jadi memang ada kebutuhan kita untuk merubah kitab undang-undang hukum pidana yang sudah lama, Pak, yang harus dirubah. Tapi ada penumpang yang memang untuk menjaga kepentingannya. Kalau ini urusan ini dari sejak zaman Belanda menambah pasal-pasal seperti itu. Nah, menurut saya tadi Pak Sardi, ini udah ada, kita tinggal tunggu ini. Presiden pasti mengesahkan ini. Pasti. Kalau menurut saya nggak mungkin dia tidak pasti nggak mungkin karena ini undang-undang ini presiden yang mengusulkan. Usul inisiatif ini. Dari sejak awal presiden mengusulkan melalui menterinya. Pasti ini akan disahkan.
Nah, di dalam proses yang pengesahannya ada memang beberapa pasal yang menjadi problem dalam konteks kedaulatan kita, dalam konteks apa yang dikemukakan oleh Pak GN tadi. Pembukaan undang-undang dasar ini ada problem besar di situ. Ya kan? Nah, jadi bagaimana cara kita membatalkan tadi? Kata Mak itu kan udah nggak mungkin di MK, tapi kan nggak mungkin dilakukan karena yang risikonya kecil aja presidential threshold kan ditolak seperti itu dan ini akan argumentasinya pasti akan menggunakan sama ini. Ini akan disebut open legal policy. Pasti akan argumentasi yang sama seperti itu. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Mulyadi lah kesimpulannya, Profesor Mulyadi ini. Ya, kesimpulannya ya kita tonton, kalau bisa dulu kita cepat dorong juga barang itu. Ya, ya. Cepat dorong barang itu. Kenapa? Karena punya alasan ini Pak, konstitusional. Kita nggak makar. Tidak makar. Yang makar itu kan kalau kata Repli atau Pak Mulyadi, kalau memperpanjang masa jabatan kan. Kalau memperpendek masa jabatan sangat konstitusional. Ada pasalnya seperti itu. Mari kita memperpendek itu semua. Bila itu beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.